Nah, selanjutnya eh, karena laptop saya tadi habis baterai, maka saya pindah tempat untuk mencharger laptop saya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan SQL. Nah, di sini saya tuh pembuatan SQL-nya menggunakan kode atau menggunakan aplikasi VS Code. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya itu menggunakan langsung dari MySQL-nya seperti ini. Nah, tetapi saya menggunakan aplikasi VS Code. Pada dasarnya ini sama saja. Nah, baik saya jelaskan. Pertama, di sini karena ada beberapa entity atau entitas, maka ada beberapa tabel. Nah, di sini create database ini membuat tabel. Nama tabelnya itu adalah DB Database Akademik UAS. Tabel Fakultas Prodi. Ini hanya judul. Nah, di sini ini adalah tabel pertama, yaitu tabel Fakultas Prodi, yang mana di dalamnya itu ada entity, ada tiga entity di sini. Eh, sorry, ada tiga atribut. Sorry, ini pertama ID Prodi, yang mana di sini menggunakan integer, auto increment dan primary key. Nama fakultas menggunakan varchar karena nama fakultas itu pastinya menggunakan huruf. ID prod itu sudah pasti menggunakan integer dan not full. Nah, not null. Not null di sini itu mengharuskan atau mewajibkan kolom nama fakultas itu terisi. Nama prodi sama menggunakan varchar 100 ini adalah jumlah dari kata atau huruf yang ada di sini. Nah, varchar bisa sama seperti menggunakan membuat dari sini. Kemudian tabel kedua yaitu sama create tabel. Create tabel di sini itu sama seperti kita menambah file baru di sini. Create tabel. Kemudian tabel kelas ada tiga atribut di sini. ID kelas yaitu sama menggunakan integer. Nama kelas menggunakan varchar not null. Di sini eh, not null ini mengharuskan atau mewajibkan nama kelas itu terisi. Angkatan year yaitu tahun. Di sini hanya bisa masukkan tahun dan wajib diisi. Kemudian tabel selanjutnya itu sama, tabel dosen, create tabel di sini. Misalkan tabel dosen. Sama saja menggunakan kayak gini. Nah, tabel ID dosen, misal di sini ID dosen misalkan. Karena di sini ID, maka ini harus integer. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini nama dosen, nama dosen. Karena nama itu harus menggunakan kata atau huruf, maka varchar seperti ini. Di sini ini adalah berapa kata atau berapa huruf batas yang dapat diisi nantinya ya. Di sini misalkan nama atributnya adalah
gelar, email, dan nomor HP. Gelar, di sini contoh email. Nah, seperti ini. Karena gelar itu biasanya huruf atau kata, maka varchar. Di sini email biasanya sama. Saya maaf, sama. Nah, seperti ini. Di sini juga bisa menambahkan, misalkan ada beberapa atribut yang akan ditambah di sini. Oh, karena di sini sudah ada, mungkin tidak bisa ya. Jadi kurang lebih itu sama sama seperti ini, tapi dia hanya eh, menggunakan kode di VS Code seperti itu. Hmm, Nah, di sini ada tabel mahasiswa, create tabel, nama tabelnya itu mahasiswa, atributnya itu npm, primary key, nama, menggunakan varchar sama kayak tadi, jenis kelamin. Nah, di sini eh, dalam mengisinya itu diberi pilihan, yaitu L atau P, yang mana laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir, dan alamat itu teks, nomor HP. Nah, nomor HP varchar ini bisa bisa huruf, bisa kata, dan juga bisa nomor. Seperti itu. Sedangkan integer itu hanya nomor. ID kelas, nah integer ini hanya nomor. Kemudian ID prodi. Foreign key dari ID kelas, reference ke tabel kelas. Dihubungkan menggunakan foreign key. Kemudian sama ID prodi dihubungkan ke tabel fakultas prodi, yaitu ID prodi, foreign key, ID prodi yang ada pada tabel fakultas. Kemudian ke bawah sama, kurang lebih sama. eh, Tabel KRS, ID KRS integer, auto increment, primary key, dan semester itu integer, entah itu nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian sama sampai pada penjelasan terakhir, yaitu, nah di sini ada contoh yang bisa saya masukkan, misalkan 185, yaitu nilai, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembuatan SQL menggunakan VS Code. Nah, yang mana ini adalah yang sudah tadi dibuat. Ada admin, sebentar. Nah, ini adalah tabel yang sudah tadi dibuat satu persatu, tapi menggunakan VS Code. Misalkan dosen. Nah, seperti ini. Ini adalah atributnya, ada ID dosen, ada nama dosen, ada gelar, ada email, dan ada nomor HP. Ini menggunakan integer karena ini nomor. Email itu tadi menggunakan varchar seperti itu. Kemudian dalam eh, untuk tampilannya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah tadi dibuat. Nah, ini adalah tabel jadwal misalkan.
tabel jadwal, misalkan tabel dosen, ada ruang KRS. Karena ini eh, tidak teratur, mungkin bisa kita luruskan kita atur seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih biar kelihatan tabel mahasiswa. Nah, ini adalah admin seperti ini. Hmm, Kita luruskan KHS pembayaran di sini, nilai sebelah sini, kemudian di sini HS. Nah, kurang lebih seperti ini, nilai KS, dan di sini mahasiswa. Nah, ini yang garis-garis ini adalah relasi. ID kelas direlasikan ke tabel mahasiswa, yaitu ID kelas. Nah, seperti ini. Ruang itu di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dari eh, pembuatan SQL menggunakan VS Code. Dan tabel pertama, ID prodi itu direlasikan ke tabel ini dengan garis-garis yang ada ini. Sama dari ID class direlasikan ke ID class di tabel mahasiswa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembuatan SQL menggunakan aplikasi VS Code dan dihubungkan ke sini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.